Hai, kali ini DC mau buat olahan sederhana hanya dari pisang yang sudah sangat matang atau pisang yang benyek. Kue ini modelannya seperti lemet, tetapi untuk rasanya sangat berbeda. Karena di rumah ada pisang yang sudah sangat benyek, jadi saya modifikasi antara lemet dan nagasari. Kue ini perpaduan dari resep lemet dan nagasari. Untuk bahan-bahannya dapat disimak lengkap pada catatan di video. Untuk bahan utamanya adalah pisang yang sangat matang, tepung protein rendah dan tepung beras, kelapa parut yang masih muda, gula merah, gula putih, garam, vanili dan kayu manis, juga telur, dan santan instan. Langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Pertama, kita haluskan terlebih dahulu pisang yang sudah sangat matang. Jadi, kalau di rumah punya pisang yang sudah sangat matang, jangan langsung dibuang atau langsung digoreng seperti biasa. Boleh dicoba dengan cara seperti ini. Dijamin kuenya sangat enak. Untuk pisang yang saya gunakan yaitu pisang raja karena untuk rasanya tidak asam. Pisang tidak perlu sampai terlalu halus. Setelah itu, masukkan 1 butir telur. Masukkan juga vanili, garam, dan kayu manis. Kemudian masukkan lagi gula pasir. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan kelapa parut yang telah dikupas kulitnya. Kelapa yang saya gunakan juga kelapa yang masih agak muda dan tidak terlalu tua. Campur adonan hingga semuanya menyatu. Setelah semuanya sudah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Kemudian pada wajan masukkan 1 bungkus santan instan 200 ml dan tambahkan juga 200 ml air. Lalu masukkan gula merah. Nyalakan kompor dan mulai masak hingga gula merah dan santan mendidih. Ini hasilnya setelah santan dan gula merah telah mendidih. Untuk proses ini harus terus sambil diaduk. Setelah santan dan gula merahnya sudah mulai hangat, bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan yang tadi sudah kita campurkan. Aduk gula merah dan santan hingga tercampur rata dengan adonan pisang dan kelapa. Setelah semua sudah tercampur rata, kita masukkan tepung protein rendah dan tepung beras. Aduk hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Untuk pengadukannya dapat disimak pada video agar tekstur dari tepungnya tidak bergerindil. Ini hasilnya setelah semua bahan sudah tercampur rata. Untuk tekstur dan kekentalannya seperti ini. Kemudian kita siapkan daun pisang yang setelah dilayukan. Untuk proses melayukan daun pisang dapat menggunakan api ataupun menggunakan air rebusan. Adonan kue bisa langsung dibungkus. Untuk cara membungkusnya seperti biasa, seperti lemet ataupun nagasari.
Setelah semua adonan kue sudah dibungkus menggunakan daun pisang, kita siapkan kukusan yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah mendidih, masukkan kue yang telah dibungkus. Tata semua kue pada kukusan dan siap untuk dikukus. Untuk waktu pengukusan kurang lebih 30 menit tetapi dapat disesuaikan dengan bentuk dan ukuran dari kue masing-masing. Semakin besar kue, maka semakin lama proses pengukusannya. Ini dia hasilnya setelah dikukus selama 30 menit. Kue sudah siap untuk diangkat dan dihidangkan. Ini hasilnya setelah kue diangkat dan masih dalam kondisi masih hangat. Bisa dilihat tekstur kuenya masih sangat lembut dan padat. Untuk tingkat kemanisan kuenya juga sangat pas. Tidak terlalu manis dan sangat legit. Saat kue masih hangat, tekstur kue masih agak sedikit lembek. Tetapi setelah suhu ruang, kue akan lembut untuk dikonsumsi. Dan ini hasilnya setelah kondisi kue sudah disimpan dalam kulkas. Untuk rasanya masih sangat enak dan legit, tetapi agak sedikit padat. Semoga suka dengan resep yang saya sharing dan selamat mencoba.